Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah teladan yang membahas tentang ibadah haji. Seperti apakah kisahnya? Dan apa saja keajaiban-keajaiban yang terjadi saat seseorang beribadah haji? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam ajaran agama Islam. Ibadah haji merupakan rukun penyempurna bagi umat Islam. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai belahan dunia berkumpul di Tanah Suci Makkah, untuk menjalankan ibadah yang penuh makna ini. Pada setiap pelaksanaan ibadah haji, selalu menyimpan jutaan keajaiban di dalamnya. Hal itu tentunya menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal-hal luar biasa terjadi saat seseorang beribadah haji, yang jika diukur dengan logika manusia tidak akan mungkin terjadi. Pada kesempatan kali ini, kami telah merangkum beberapa kisah-kisah tentang ibadah haji, serta keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalamnya. Berikut kisah selengkapnya. Mabrurnya orang yang gagal berangkat haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Terdapat 5 rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Dan salah satunya adalah, menjalankan ibadah haji sekali seumur hidup, jika ia telah mampu. Ibadah haji telah dikatakan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hajj, ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Diterimanya ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat diharapkan oleh seluruh jemaah yang ada di Mekah. Tapi pernah ada suatu kisah, yang seluruh jemaah haji ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kisah ini diceritakan Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni, dalam buku 198 Kisah Haji Wali-Wali Allah. Disebutkan, Abdullah adalah orang yang sangat teliti dalam kesolehannya. Dan ia terkenal gemar pergi haji, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu musim haji, Abdullah pun berangkat menuju Mekah dan menunaikan hajinya sebaik mungkin. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadahnya, Abdullah pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat 2 malaikat yang sedang membicarakan ibadah haji yang barusan telah usai. Percakapan demi percakapan pun beliau dengarkan. Seorang malaikat bertanya kepada malaikat lainnya, "Berapakah banyak jemaah haji yang beribadah tahun ini?" 600.000 orang. Jawab malaikat yang ditanya. "Berapakah banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya?" Tanya malaikat. "Tidak ada satupun dari mereka." Jawab malaikat yang ditanya. Perkataan malaikat itu membuat Abdurrahman Abdullah menangis dan bersedih. Perjuangan jemaah dari seluruh belahan dunia itu menjadi sia-sia, karena ibadah hajinya tidak terima. Abdurrahman Abdullah kemudian kembali mendengarkan percakapan 2 malaikat itu. Malaikat mengatakan, bahwa ada hamba Allah yang tidak datang menunaikan ibadah haji. Tetapi ibadah hajinya malah diterima, dan diampuni seluruh dosanya. Dan berkat hamba itulah, akhirnya 600.000 jemaah yang datang tahun ini, ibadah hajinya menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kemudian menyebutkan nama hamba Allah yang dimaksud. Dia adalah Ali bin Muafiq. Ia bekerja sebagai tukang sol sepatu di kota Damaskus.
Setelah terbangun dari mimpi itu, Abdurrahman Abdullah tak langsung pulang ke rumah. Ia malah bergegas pergi ke kota Damaskus untuk mencari sosok Ali bin Muwafiq. Setelah menemukan rumah Ali bin Muwafiq, Abdurrahman Abdullah pun menceritakan tentang percakapan malaikat dalam mimpinya. Dan ia pun bertanya kepada tukang sol sepatu itu, "Adakah sesuatu yang Anda perbuat, sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur? Padahal, Anda tidak berangkat haji tahun ini?" tanya Abdurrahman. Tukang sol sepatu menjawab, "Saya tidak tahu." Akan tetapi, ia menceritakan tentang sebuah peristiwa yang baru ia alami. "Sejak puluhan tahun, saya menabung dari uang hasil kerja saya, untuk saya gunakan berangkat haji. Hingga akhirnya, tahun ini uangnya cukup untuk berangkat haji," kata Ali. Lalu Ali melanjutkan kisahnya, yang menyebabkan ia tidak berangkat haji tahun ini. "Waktu itu, istri saya sedang hamil dan mengidam. Suatu hari istri saya mencium bau masakan yang nikmat. Ia kemudian ingin sekali memakan masakan itu. Setelah dicari tahu, ternyata bau makanan itu berasal dari gubuk yang hampir rubuh. Dan di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Ali pun mengatakan pada janda itu, bahwa istrinya sedang mengidam, dan ingin memakan masakan itu. Lantas janda itu menjawab, "Maaf, tidak bisa Tuan." Ali pun hendak membayar untuk masakannya itu. Kemudian janda itu mengatakan, "Makanan ini halal bagi kami, tetapi haram untukmu." Lantas Ali bertanya, "Bagaimana mungkin makanan bisa haram untuk saya, namun bisa halal untukmu?" Sambil menangis, janda itu mengatakan, "Kami sudah beberapa hari tidak makan Tuan. Di rumah kami sama sekali tidak ada makanan. Hari ini saya kebetulan melihat ada bangkai keledai yang mati, lalu saya ambil dagingnya untuk dimasak dan dimakan." Setelah mendengarkan perkataan janda itu, Ali pun menangis dan bergegas pulang. Ia lantas menceritakan kisah itu kepada istrinya. Kemudian Ali memasakkan makan dan memberikan seluruh uang tabungan hajinya untuk janda itu. Padahal, tabungannya itu sudah terkumpul untuk Ali pergi haji di tahun ini. Ali kemudian mengatakan kepada janda itu, "Pakailah uang ini. Gunakanlah uang ini untuk usaha, agar kau tidak kelaparan lagi." Setelah mendengarkan cerita Ali, Abdurrahman Abdullah bin Mubarak tidak bisa menahan tangis. "Subhanallah. Inilah amalan yang engkau lakukan, sehingga engkau mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Dan berkatmu atas izin Allah, akhirnya seluruh jemaah haji di tahun ini diterima ibadahnya oleh Allah," ucap Abdurrahman. Semoga kisah ini dapat memberikan banyak hikmah kepada kita, agar kita bisa terus berbuat kebaikan sesama manusia. Pengorbanan sang anak kepada ibunya. Di negeri Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, yang berpenyakit sopak. Dan karena penyakit itulah, tubuhnya menjadi berbelang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang saleh, dan sangat berbakti kepada ibunya. Sang ibu adalah seorang wanita tua yang mengalami lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Wahai anakku, ibu mungkin tak lama lagi akan meninggalkanmu. Tolong ikhtiarkan agar ibumu ini dapat mengerjakan haji." Demikianlah pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais Al-Qarni termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, dan harus melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta, dan harus membawa banyak perbekalan. Lantas, bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin, dan ia pun tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Uwais kemudian membuatkan sebuah kandang di puncak bukit.
Setiap pagi, Uwais bolak-balik menaiki dan menuruni bukit, hanya untuk menggendong anak lembu itu. Uwais gila. Uwais sudah gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Sudah banyak orang yang menganggap aneh atas apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong anak lembu sambil naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu semakin besar. Dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais untuk menggendongnya. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Tak terasa setelah 8 bulan berlalu, hingga sampailah musim haji tiba. Saat itu, lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Sekarang, orang-orang menjadi mengerti atas maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata, Uwais sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Perjalanan yang sungguh sangat jauh. Perjalanan yang berjarak 1.200 km. Perjalanan yang jauhnya seperti ujung Jawa Barat dan ujung Jawa Timur. Perjalanan yang setara ditempuh selama 20 hari dengan berjalan kaki. Subhanallah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya pun terharu dan bercucuran air mata, karena telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Ya Allah, ampuni semua dosa ibu, kata Uwais. Bagaimana dengan dosamu? Tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibulah yang akan membawaku ke surga. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di balik telapak tangannya. Ternyata, bulatan yang disisakan di balik telapak itu adalah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Dua sahabat Rasulullah yang ditugaskan untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah, karena Rasulullah pernah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia, yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dan dia dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu, dan menolak kewajiban, dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikian pula memboroskan harta, atau menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah baginda Nabi Muhammad. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah istri Rasulullah seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menyaksikan Nabi yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Diketahui, beliau ternyata sedang berada di medan pertempuran. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh-jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan sang Nabi, akan tetapi beliau tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan, ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi sampai kapankah Nabi pulang, sedangkan masih terngiang di telinganya, pesan sang ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan itu. Ia teringat, agar ia cepat kembali pulang ke Yaman. Engkau harus lepas pulang. Itulah ucap sang ibu yang diingatnya. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya, untuk menunggu dan berjumpa dengan baginda Nabi.
Karena hal itu tidak mungkin, Uwais pun dengan terpaksa pamit kepada istri Rasulullah, untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dan dia hanya menitipkan salamnya untuk sang Nabi. Setelah itu, Uwais pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya, dengan perasaan amat sedih dan terharu. Singkat cerita, peperangan telah usai, dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada istrinya, tentang orang yang telah mencarinya. Nabi mengatakan, bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada orang ibunya. Dia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan sang Nabi, para sahabat pun tertegun. Menurut keterangan istri Nabi, memang benar, ada seseorang yang telah mencari Nabi. Akan tetapi, ia segera pulang kembali ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan. Sehingga, ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad kemudian melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni kepada sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab, seraya berkata, "Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu terus berganti, dan Nabi pun kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi, tentang Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit. Beliau pun segera mengingatkan kembali sabda Nabi itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda fakir yang tak punya apa-apa. Yang kerjanya hanya menggembalakan domba dan unta setiap hari. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segeralah Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka. Dan menanyakan, apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu kemudian mengatakan, bahwa Uwais ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Akan tetapi, rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib. Uwais kemudian mendekati kedua sahabat Nabi tersebut, dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikan telapak tangan Uwais. Seperti apa yang pernah dikatakan Nabi. Memang benar, tampaklah tanda putih di balik telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dijawabnya, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka pun tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi, siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibunda Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa, dan istighfar untuk mereka. Karena merasa sadar diri, Uwais pun enggan melakukannya, dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah Umar berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar darimu, seperti apa yang telah dikatakan Rasulullah sebelum wafat." Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar.
Setelah itu, Khalifah Umar berjanji akan menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon, supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan ingin memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang sudah menunggu untuk mengafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburannya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika jenazahnya dibawa ke pekuburan, banyak orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal, mereka berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal, Uwais Al-Qarni adalah seorang yang fakir, yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan, sampai jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah bersiap. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir, yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta?" Akan tetapi, ketika hari wafatnya, Uwais Al-Qarni menggemparkan penduduk Yaman, dengan hadirnya manusia-manusia asing, yang tidak pernah kami kenal sebelumnya. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Berita wafatnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi, telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini, tidak ada orang yang mengetahui, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Hal itu disebabkan permintaan Uwais sendiri kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib, agar merahasiakan tentang dirinya. Dan barulah di hari wafatnya, mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Begitulah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada orang tua. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah, ketika beliau ditanya tentang peranan kedua orang tua. Beliau menjawab, "Mereka adalah, yang menyebabkan surgamu, atau nerakamu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Azab turun saat dirinya berhaji. Setiap muslim pastilah ingin suatu saat bisa berkunjung ke Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Bahkan banyak dari umat muslim di seluruh dunia takjub akan kemegahan Baitullah. Saat ini, tempat paling suci di muka bumi ini dihiasi oleh perhiasan dan batu-batuan mewah yang cantik, sehingga mata terbelalak kagum akan keindahannya. Akan tetapi, ada sebuah kisah aneh yang terjadi pada seorang ibu. Ia bahkan sampai 7 kali naik haji, tapi dia tidak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Setiap kali dia berkunjung ke Baitullah, matanya yang sebelumnya sehat, tiba-tiba berubah penglihatannya menjadi gelap. Kisah nyata ini dialami oleh seorang ibu, yang dia berasal dari sebuah negara di Jazirah Arab. Kisah ini menceritakan tentang seorang ibu, yang dulunya bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit, dan sekarang telah berada dalam masa pensiunnya. Ibu ini memiliki anak yang soleh, dan selalu berbakti kepada ibunya ini. Dan untuk menjaga pribadinya, kita sebut saja anak ini bernama Zaid. Zaid adalah seorang yang soleh dan selalu memuliakan ibunya. Tak jarang, ibunya sering mendoakan kesuksesan anaknya ini dalam mencari penghasilan yang layak. Akhirnya, berkat kerja keras Zaid dan disertai doa dari ibunya, Zaid pun menjadi orang yang kaya raya. Pada suatu hari, Zaid berkeinginan mengajak ibunya pergi haji. Kemudian Zaid pun menyiapkan segala yang dibutuhkannya,
mulai dari akomodasi, bekal, dan segala hal yang mereka perlukan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Singkat cerita, pada suatu hari di musim haji, maka berangkatlah Zaid dan ibunya ini ke Mekah. Setelah keduanya tengah bertawaf, Zaid berkata pada ibunya, "Ibu, lihatlah. Ka'bah itu sungguh indah bukan?" Ibunya pun diam saja tak menjawab perkataan anaknya ini. Zaid pun melihat ibunya sering mengusap-usap kedua matanya dan wajahnya. Ibundanya juga terlihat menyipitkan matanya, dan berusaha untuk melihat Ka'bah. Yang ada di pikiran Zaid ketika itu, mungkin ibunya ini matanya tidak jelas melihat Ka'bah, karena mereka berdua berada agak jauh dari Ka'bah. Kemudian Zaid membawa ibunya agak masuk ke bagian dalam. Mereka masuk di tengah kerumunan orang-orang yang sedang bertawaf, supaya ibunya ini bisa jelas melihat keindahan Ka'bah. Setelah mereka berdua berada di jarak yang agak dekat, Zaid berkata lagi kepada ibunya, "Lihat Bu, indah sekali rupa Ka'bah ini." Mendengar perkataan sang anak, ibunya pun tetap diam saja, malahan dia terus mengusap-usap kedua matanya. Padahal, sebelumnya tak ada masalah kesehatan pada kedua mata ibunya ini. Dalam hati Zaid, mungkin hal tersebut karena ibunya sudah berumur, dan menjadikan penglihatan ibunya agak kabur. Akan tetapi, hal yang sebenarnya dialami ibunya, ia sama sekali tak bisa melihat Ka'bah. Padahal, selama ini matanya sehat-sehat saja. Yang ada di pandangan ibunya hanyalah kegelapan. Ibunya terus mengusap-usap matanya, tapi kembali yang nampak hanyalah kegelapan, dan ia tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Padahal, beberapa menit yang lalu penglihatannya tidak ada masalah. Namun ketika memasuki pelataran Masjidil Haram segalanya menjadi gelap, seolah-olah ada semacam tabir yang menghalangi antara dirinya dan Ka'bah. Dan ketika itu ibu ini berkata ke anaknya, bahwa matanya tiba-tiba menjadi gelap. Zaid pun terkejut dan keheranan atas kejadian ini. Zaid langsung bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segera meminta ampunan. Hatinya begitu sedih, mengetahui ibunya tak nampak di depan matanya Ka'bah. Zaid pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ibundanya ini disembuhkan, agar ia bisa melihat keindahan Ka'bah saat itu. Tak henti-hentinya ketika itu Zaid memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa daya, selama melaksanakan ibadah haji, ibunya sama sekali tak bisa melihat Ka'bah. Dan anehnya, setelah berjalan menjauhi Masjidil Haram, mata ibunya kembali normal seketika. Namun ketika masuk lagi ke Masjidil Haram, kedua matanya kembali lagi terlihat gelap, dan tak bisa melihat keindahan itu. Akhirnya, selesailah mereka berdua melaksanakan ibadah haji di tahun itu, dan mereka pun pulang ke negara asalnya. Karena merasa ada yang mengganjal, Zaid berkeinginan mengajak ibundanya menunaikan ibadah haji lagi di tahun depan. Dan Zaid berpikir, mungkin nasib baik belum berpihak kepadanya di tahun ini. Dan singkat cerita, setahun kemudian, Zaid dan ibunya berangkat lagi ke Mekah. Akan tetapi, ternyata sama saja. Ketika itu, ibunya tetap tidak bisa melihat Ka'bah, sama seperti tahun lalu. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan tak nampak wujud Ka'bah sama sekali. Padahal, wajahnya sudah saling berhadap-hadapan dengan tembok Ka'bah. Menyadari kondisi yang demikian, Zaid lantas tidak berputus asa. Di tahun berikutnya, Zaid membawa kembali ibunya ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Namun anehnya, ibunya tetap saja tidak bisa melihat Ka'bah. Setiap berada di Masjidil Haram, yang nampak di matanya hanyalah kegelapan saja. Begitulah peristiwa keganjilan yang terjadi menimpa pada ibunya si Zaid. Sehingga, keanehan ini bahkan sudah terjadi sampai 7 kali. Zaid tak habis pikir. Ia tak mengerti, apa yang telah terjadi pada ibunya ini, hingga ibunya tak bisa sama sekali melihat Ka'bah. Padahal, setiap berada jauh dari Ka'bah, penglihatannya selalu normal.
Bahkan ketika ibunya berada di negeri asalnya selama setahun itu, penglihatannya tidak pernah sekalipun gelap, dan matanya hanya kumat kalau ia berada di dekat Ka'bah. Sebenarnya, Zaid pernah membawa ibunya ini ke dokter. Akan tetapi, dokter mengatakan bahwa mata ibunya sehat-sehat saja. Dan dokter pun tak mengerti, mengapa hal itu bisa terjadi hal yang demikian. Akhirnya Zaid pun mulai berpikir, dosa apa kira-kira yang pernah dilakukan ibunya, hingga terjadi hal seperti itu. Ketika itu, segala pertanyaan berkecamuk di dalam pikirannya. Dan pada akhirnya, Zaid pun memutuskan untuk mencari seorang alim ulama. Zaid berharap, nantinya akan ada jalan keluar dari permasalahan ini. Singkat cerita, ada seorang alim ulama terkenal akan kesolehan dan kealimannya. Sang alim ulama ini tinggal di negara Abu Dhabi. Dan tak butuh waktu lama, ketika itu Zaid langsung pergi ke negara Abu Dhabi itu sendirian. Zaid pergi ke sana hanya untuk bertemu dengan seorang alim ulama terkenal itu. Ketika Zaid telah berjumpa dengan sang alim ulama, Zaid mulai menceritakan permasalahan ibundanya itu kepadanya. Sang alim pun sempat bingung, dan beliau berkata, mungkin ada masalah masa lalu padanya. Kemudian sang alim berpesan kepada Zaid, jika ia sudah sampai di rumah, agar kiranya ibunya Zaid bersedia menelpon sang ulama. Maka setelah Zaid pulang dari Abu Dhabi ke tanah kelahirannya, ia langsung meminta ibunya untuk menelepon sang alim tersebut. Akhirnya, keesokan harinya ibunya menelpon sang alim ulama. Lalu di dalam teleponnya ini ibunya bercerita panjang lebar, tentang pengalamannya yang sudah 7 kali ke Mekah, tapi tak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Sang alim ulama pun menyuruh ibu ini untuk mengintrospeksi diri. Ibunya disuruh mengingat kembali akan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu, sehingga ia tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Ka'bah. Dan tak lupa, sang alim ulama ini juga meminta kepada ibu ini supaya bersikap terbuka dan mengatakan dengan jujur, apa yang telah terjadi pada masa lalu. Sang alim ulama itu pun berkata, ibu harus berterus terang kepadaku, karena masalah ini bukan masalah yang kecil. Ibunya Zaid terdiam sejenak, kemudian ia meminta waktu untuk mengingat kembali, apa yang pernah terjadi dulu lalu. Setelah percakapan itu, ibunya Zaid kemudian menutup telepon itu. Setelah selama 2 minggu mengingat-ingat kesalahannya, akhirnya ibunya Zaid mengetahuinya. Ia pun segera menelpon kembali sang ulama. Ibu ini kemudian berkata di dalam teleponnya, wahai Syekh, waktu aku masih muda, aku bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Kemudian ulama itu berkata, itu hal yang bagus. Pekerjaan perawat adalah pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibunya Zaid melanjutkan bercerita dengan terus terang. Akan tetapi Syekh, ketika itu aku mencari uang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan apakah caranya haram ataupun halal. Sang ulama terperangah mendengarnya. Tak disangka-sangka, ibunya Zaid berkata hal yang demikian. Lalu sang alim ulama ini bertanya lagi. Lalu, cara seperti apa yang engkau lakukan saat itu, sehingga mampu menghasilkan uang yang banyak? Lalu ibunya Zaid menjelaskannya. Ketika dahulu aku masih menjadi perawat, di sana aku seringkali menukar bayi di rumah sakit. Karena pada waktu itu, tidak semua ibu senang dengan bayi yang telah dilahirkannya. Kalau ada yang menginginkan anak laki-laki, padahal bayinya yang dilahirkan itu adalah perempuan, dengan imbalan berupa uang, maka aku tukar bayi-bayi itu sesuai dengan keinginan mereka. Mendengar hal ini, sang alim ulama sangat terkejut sampai beristighfar. Sebab, betapa teganya ibu ini telah menyakiti hati para ibu yang sudah diberi amanah oleh Allah untuk melahirkan anak. Bayangkan saja, betapa banyak keluarga yang telah dirusak ibunya Zaid. Sehingga, anak-anak ini tidak jelas nasabnya.
Sang alim ini berpikir, apakah ibunya Zaid ini tidak tahu, jika dalam Islam menjaga nasab atau keturunan sangatlah penting. Jika seorang bayi ditukar, tentu nasabnya menjadi tidak jelas. Padahal, nasab ini sangat penting dalam pernikahan, terutama dalam masalah mahram dan muhrim, yaitu orang-orang yang boleh dan yang tidak boleh dinikahi. Apalagi di dalam pernikahan, sangat disarankan bagi seorang anak perempuan, yang menikahkan seharusnya adalah ayah kandungnya sendiri. Kalau kejadiannya seperti ini, nasab anak-anak ini menjadi acak-acakan. Lalu ibunya Zaid berkata lagi, "Cuma itu yang aku lakukan wahai Syekh." Mendengar perkataan ini, rupanya sang alim ulama ini menjadi agak marah. Sang alim ulama kemudian berkata, "Cuma itu, astagfirullah. Tahukah Anda, bahwa perbuatan yang Anda lakukan itu adalah dosa yang luar biasa? Betapa banyaknya keluarga yang Anda hancurkan. Lalu, selain ini apalagi yang Anda lakukan?" Kemudian ibunya Zaid kembali bercerita, "Di rumah sakit yang sama, aku juga bertugas untuk memandikan jenazah." Sang alim ulama berkata, "Itu adalah hal yang bagus. Itu juga pekerjaan yang sangat mulia." Ibunya Zaid kemudian melanjutkan penjelasannya. "Akan tetapi, ketika itu aku bekerja sama dengan tukang sihir. Setiap aku bermaksud menyengsarakan orang baik, dan membuatnya mati atau sakit, ada syarat yang harus aku lakukan. Sesuai syarat dalam ritualnya, segala perkakas dan alat-alat sihir itu harus dikubur di dalam tanah. Akan tetapi, aku tidak melakukannya. Aku kemudian memasukkan benda-benda sihir itu ke dalam mulut para jenazah yang kumandikan. Sehingga, aku tidak perlu repot-repot lagi menguburkan benda sihirku." Sang alim pun kemudian berkata, "Astagfirullah. Itu sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Lalu, setelah itu apalagi yang engkau perbuat?" Ibunya Zaid kemudian melanjutkan pengalamannya. "Wahai Syekh, pernah suatu kali aku memandikan seorang wanita alim yang terkenal sangat solehah. Dan seperti biasanya, aku masukkan benda-benda sihir ke dalam mulutnya. Tapi entah mengapa, benda-benda sihir ini terpental dan tak mau masuk ke dalam mulutnya. Walaupun aku sudah menekannya dalam-dalam, tapi benda-benda itu selalu bisa kembali keluar. Lalu ku coba terus secara berulang-ulang, tapi tetap saja, benda itu seperti dimuntahkan. Akhirnya, aku kemudian menjadi emosi. Kemudian aku masukkan benda-benda sihir tersebut, lalu ku jahit mulutnya. Hanya itu saja Syekh yang aku lakukan." Mendengar cerita ibunya Zaid yang datar, dan seolah-olah tanpa dosa itu, sang alim ulama ini berkata dengan sedikit marah, "Kau bilang cuman itu yang kamu lakukan, subhanallah. Sungguh aku tak bisa membantu Anda." Aku angkat tangan. Sang alim pun kemudian menutup teleponnya. Dia hanya terbayang, bisa-bisanya ada perempuan yang seharusnya punya nurani, tapi begitu tega dan keji melakukan perbuatan semacam itu. Tak lama dari itu sang alim menelpon lagi ibunya Zaid. "Wahai ibu, Anda harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa-dosamu." Setelah 7 hari kemudian sang ulama tidak mendengar kabar lagi dari ibunya Zaid. Karena penasaran, akhirnya sang ulama pun menelepon Zaid untuk mengetahui kabar ibunya. Sang ulama berharap ada perkembangan dan kabar baik dari ibunya Zaid. Lalu ketika ditelepon, Zaid berkata kepada sang ulama, "Ibuku telah meninggal dunia. Beliau meninggal dunia setelah 2 hari menelepon Anda." Sang alim ulama pun terkejut, dan dia bertanya perihal kematian ibunya Zaid. "Bagaimana ceritanya, hingga ibumu meninggal dunia?" Zaid pun mulai bercerita tentang apa yang terjadi sebenarnya.
"Wahai Syekh, setelah ibu menelepon Anda, 2 hari kemudian ibuku jatuh sakit, lalu meninggal dunia." Yang mengejutkan adalah, sewaktu peristiwa pemakamannya, ketika tanah sudah digali dan siap dimasukkan jenazah ibuku di dalamnya, entah mengapa, tanah itu tertutup rapat kembali dan menjadi keras. Sehingga, tanah itu tak bisa lagi dicangkul atau digali. Setelah itu, para penggali kubur pun mencari lokasi lain untuk digali. Dan ketika itu orang-orang sudah mengangkat jenazah ibuku untuk dikubur, tiba-tiba tanahnya kembali menutup dan kembali menjadi keras. Padahal, tanah bekas galian biasanya bersifat gembur. Bahkan hal ini terjadi berkali-kali, sampai-sampai para pelayat merasakan ngeri atas peristiwa ini. Akhirnya para penggali kubur pun putus asa dan kelelahan, karena pekerjaan mereka tak selesai sampai waktu hampir maghrib. Tiba tidak satupun lubang yang berhasil digali mereka. Akhirnya mereka pun pasrah dengan kondisi yang demikian, dan semua beranjak pulang begitu juga. Begitu pula dengan para pelayat, semuanya pergi meninggalkan area pemakaman. Jenazah ibuku dibiarkan begitu saja tergeletak di atas tanah. Aku pun menjadi sangat sedih. Ketika itu, hanya aku dan jenazah ibuku saja di pemakaman tersebut. Di dalam kondisi itu, aku pun menjadi bingung. Jika ku bawa pulang jenazah ibuku, rasanya tidak mungkin. Lalu aku berdoa secara sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diberikan jalan keluar atas masalah ini. Sambil menangis di telepon, kemudian Zaid melanjutkan bercerita kepada sang alim ulama. Ketika aku tak tahu lagi, apa yang harus dilakukan setelah ini, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba muncul seorang laki-laki datang kepadaku. Orang ini memakai jubah yang seluruhnya berwarna hitam. Pakaiannya seperti orang Mesir, namun kulihat wajahnya tak nampak sama sekali. Kemudian laki-laki misterius ini berkata kepadaku, "Pulanglah. Biar aku tangani jenazah ibumu." Mendengar ia mengatakan itu, hatiku menjadi tenang. Kemudian orang itu berpesan kepadaku, "Aku minta kepadamu, supaya kau jangan menengok ke belakang, sampai kau tiba di rumahmu." Akhirnya, Zaid pun beranjak pergi dari lokasi pemakaman tersebut. Dia lantas berjalan pulang. Namun setelah Zaid melewati pagar pemakaman, hatinya jadi penasaran, apa yang hendak dilakukan pria misterius itu terhadap jenazah ibunya. Betapa terkejutnya Zaid ketika itu. Dia melihat jenazah ibunya sedang dililit api. Api itu memenuhi seluruh jenazah ibunya. Dan belum hilang rasa terkejutnya, tiba-tiba saja entah dari mana ada api yang menghantam kuat wajah Zaid. Zaid pun menjadi ketakutan. Dengan terburu-buru, dia berlari meninggalkan tempat itu. Zaid pun melanjutkan ceritanya kepada sang alim ulama. Akibat api yang menyambar wajahnya waktu itu, kini wajahnya meninggalkan bekas luka bakar, dan rasanya sangat menyakitkan. Akhirnya sang alim ulama memberi saran kepada Zaid, untuk bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang ulama juga berpesan, agar Zaid selalu mendoakan ibunya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa ibunya itu. Dan benar saja, sejak Zaid menjalankan saran dari sang alim ulama itu, wajahnya perlahan-lahan mulai membaik. Padahal, sebenarnya Zaid ini tidak tahu, dosa apa yang telah diperbuat ibunya itu. Hal itu dikarenakan, sang alim ulama tidak pernah menceritakan kepada Zaid, tentang percakapan dengan almarhumah ibunya tempo hari. Kisah penuh hikmah ini benar-benar banyak memberikan pelajaran untuk kita. Semoga keluarga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dari segala mara bahaya di kemudian hari. Demikianlah kisah tentang seorang ibu yang 7 kali naik haji, tapi tak bisa melihat Ka'bah. Mendapat rizki karena kesabarannya. Ini adalah kisah nyata yang berlatar belakang tempat di Tanah Suci.
Peristiwa ini terjadi ketika musim haji pada tahun 2012. Seperti biasanya, setiap kali musim haji selalu saja memunculkan kisah-kisah menakjubkan. Selalu ada cerita yang mengharukan, penuh hikmah dan menjadi pelajaran bagi umat manusia. Kisah nyata yang akan kami bawakan adalah kisah seorang tukang sapu di kota Mekah. Dia tiba-tiba mendadak kaya menjadi seorang miliuner. Bagaimana cerita sebenarnya? Simak kisah lengkapnya hingga akhir. Awal mula tersebarnya peristiwa ini, bermula ketika diterbitkannya pada sebuah surat kabar Arab Saudi. Pada tanggal 17 Zulhijjah tahun 1433 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 2 November tahun 2012, sebuah surat kabar bernama Al-Sabaq telah menerbitkannya. Ketika itu seorang pria yang bernama Husain Jihar, tengah menyapu jalanan kota Mekah yang penuh debu. Ia membersihkan jalanan kota suci ini dari kotoran, dan sampah-sampah yang dibuang manusia, atau yang diterbangkan angin sepanjang waktu. 5 tahun sudah, pekerja imigran asal Bangladesh itu melakoni pekerjaan bersahaja tersebut. Pekerjaan yang dipandang sebelah mata orang lain. Perlu diketahui, di Arab Saudi orang Bangladesh sering disebut sebagai Bengali. Orang Indonesia pun memanggil mereka dengan sebutan demikian. Rekan-rekan sesama pekerjaannya tidak pernah tahu asal-usul Husain. Sebab ada ratusan ribu, atau mungkin jutaan, orang Bengali yang menjadi buruh kasar di negeri Haromain ini. Sampai pada suatu ketika, tepatnya pada musim haji 2012. Ketika Husain asyik menyapu jalanan di sekitar wilayah Tanim. Tempat di mana orang-orang akan memulai start awal ihram untuk umroh. Suatu kejadian tak terduga terjadi. Kondisi saat itu, pada siang hari kota Mekah terasa sangat panas. Tiba-tiba seorang pria tua berteriak dari seberang jalan. Dia berusaha memanggil-manggil nama Husain. Pria yang memanggil itu terlihat sedang berpakaian ihram. Nampaknya, pria itu hendak melaksanakan ihram untuk umroh. Dari postur tubuhnya, serta wajahnya, pria tua itu nampak jelas berkebangsaan Bangladesh. Teriakannya semakin lama semakin keras. Pria tua itu terus berkali-kali memanggil nama Husain dari seberang jalan. Namun karena banyaknya manusia, dan lalu lintas yang sibuk, Husain tidak mendengarnya. Karena teriakannya tak dihiraukan, kali ini pria itu berlari ke arah Husain sambil menghadang jalan mobil-mobil yang lewat. Aksi pria tua itu mengundang perhatian banyak orang di sekitar masjid di Tanim. Termasuk dari rekan-rekan pria tua itu sendiri. Rekan-rekan pria tua itu, nampak dari mereka kebanyakan orang kaya. Mereka heran, bagaimana ia mengenali seorang penyapu jalan di kota suci ini. Tanpa peduli, ia terus berlari tanpa menghiraukan mobil-mobil yang melaju kencang. Orang-orang di sekitaran berteriak memperingatkannya. Karena aksinya itu jelas mengganggu lalu lintas yang sedang berlangsung. Setelah panggil dengan jarak yang dekat, kali ini Husain mendengarnya. Ia lantas menoleh dengan seksama. Ternyata yang dilihat Husain adalah seorang pria tua berlari ke arahnya. Ia pun terheran-heran dengan pemandangan itu. Dari mana orang itu mengetahui namanya? Pria itu semakin mendekat. Dan berjalan semakin dekat. Ketika sudah jelas baginya siapa yang datang, ia pun terperangah. Alangkah kagetnya Husain, ia seakan tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Ternyata pria tua itu adalah saudara kandungnya sendiri. Dengan berurai air mata, si pria tua itu menghampiri adiknya yang penuh debu. Ia lantas memeluk pemuda itu dengan erat sambil menangis. Aksi seorang jemaah haji tersebut telah mengundang perhatian banyak orang. Meski mereka tidak mengerti atas apa yang telah terjadi, mereka mengabadikan momen penuh haru itu dengan kamera. Setelah itu, si pria tua bercerita kepada orang-orang yang sedang mengitari mereka berdua.
Dengan menangis, ia menceritakan bahwa tukang sapu itu adalah adik kandungnya sendiri. Mereka adalah dua bersaudara yang sudah lebih 5 tahun tidak bertemu. Kisah perpisahan Husain dan kakaknya dimulai ketika orang tua mereka meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya. Perlu diketahui, ayah mereka meninggalkan harta warisan yang sangat banyak. Harta warisan tersebut mencapai 17 juta rial, atau sekitar 43 miliar rupiah. Hal tersebut bisa terjadi lantaran keluarga mereka adalah keturunan bangsawan. Dan salah satu kakek mereka adalah mantan menteri di Bangladesh. Akan tetapi, saudara tuanya itu berbuat serakah terhadap adiknya. Ia tidak mau membagi harta peninggalan itu dengan adiknya. Beberapa kali Husain meminta pembagian warisan, tapi ia tidak mau memberinya. Bahkan, sang adik pernah dijebloskannya ke dalam penjara karena menuntut haknya sendiri. Karena putus asa, akhirnya sang adik pergi meninggalkan Bangladesh. Ia pun menjadi pekerja imigran di Arab Saudi. Pekerjaan itu ia tekuni hingga bertahun-tahun lamanya. 5 tahun terakhir, ia menjadi tukang sapu di kawasan kota Mekah. Selepas kepergian adiknya itu, saudara tuanya pun diserang penyakit kanker ganas. Sang kakak merasa bahwa penyakit itu adalah hukuman Allah atas kedolimannya. Dia pun menangis dan menyesali ketika mengingat perbuatannya kepada adiknya itu. Dan sejak itulah, ia insyaf atas perbuatan serakahnya. Bertahun-tahun pula lamanya, ia berusaha mencari jejak sang adik. Ia bertanya kepada kawan-kawan adiknya, tapi tak satu pun yang tahu. Ia pun sudah membuat sayembara, siapa yang mengetahui alamat adiknya akan ia beri imbalan yang besar. Namun, kabar ditemukan sang adik ternyata tak kunjung datang. Sang adik entah di mana keberadaannya sekarang. Sementara, penyakit sang kakak semakin parah. Hingga ia mengira umurnya takkan lama lagi. Hingga datanglah musim haji tahun 2012. Ketika ia hendak pulang ke tanah air, tiba-tiba ia berkeinginan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Ia pun melaksanakan umroh dan berencana mengambil start di daerah Tan'im. Sebenarnya ada beberapa opsi tempat untuk memulai ihram, akan tetapi mereka memilih daerah Tan'im. Akhirnya, ia bersama rombongannya berangkat ke Tan'im. Akhirnya, di daerah inilah Allah menakdirkan keduanya bertemu. Dan di sanalah keajaiban itu terjadi. Di tempat inilah Allah mengabulkan doa sang kakak yang selama ini mencari adiknya. Dilihatnya seorang pria muda tengah menyapu jalanan, dan ternyata itu adalah saudara kandungnya. Saat pertemuan itu, saudara tua itu meminta maaf kepada sang adik atas kezalimannya selama ini. Karena keserakahannya lah, sang adik hidup sengsara dan terlunta-lunta sebagai tukang sapu di negeri orang. Ia pun mengajak adiknya untuk pulang ke Bangladesh. Ia sudah membagi harta peninggalan orang tua mereka dengan seadil-adilnya. Bagian untuk sang adik pun sudah ia sisihkan. Dan akan ia berikan tanpa mengambilnya sedikit pun. Jumlahnya pun tak sedikit, miliaran rupiah, ditambah properti yang sangat banyak. Di tempat yang suci itu, sang adik memaafkan abangnya. Ia sama sekali tidak menaruh dendam. Bahkan dirinya merasa bahagia bisa tinggal di tanah suci ini. Disinilah, ia menghabiskan waktu untuk bekerja dan menghafal Al-Quran. Kepada hadirin yang berkerumun di sekitar mereka, tukang sapu yang jadi miliuner itu mengatakan, "Sungguh ini merupakan pelajaran yang besar dalam hidup saya. Saya sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang teraniaya. Karena itu, saya berjanji tidak akan menganiaya siapapun. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan diharamkannya kezaliman itu atas hamba-hambanya." Kisah mengharukan itu terus menyebar, hingga menjadi buah bibir jemaah haji. Bahkan, seorang penjual makanan cepat saji di kota Mekah itu berkata, "Saya sering bersedekah makanan kepada tukang sapu itu. Tanpa saya pernah tahu ternyata dia adalah seorang miliuner."
Rasulullah pernah bersabda, "Seandainya manusia memiliki lembah berisi harta, tentu ia masih menginginkan harta yang banyak semisal itu pula. Mata manusia barulah penuh jika diisi dengan tanah." Allah tentu akan menerima taubat bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Bahwa ketamakan manusia terhadap harta dan jabatan pasti akan merusak agamanya. Maka ketika agama sudah rusak akan berakibat fatal terhadap kehidupan dunia dan akhiratnya. Demikianlah kisah nyata Husain, sang penyapu jalanan yang menjadi miliarder. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Awal mula perintah ibadah haji. Sejarah perintah ibadah haji rupanya berkaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada kisah Nabi Ibrahim, ibadah haji berawal ketika beliau mendapat sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana, pada saat itu Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk membangun sebuah bangunan yang sekarang dikenal sebagai Ka'bah. Dari peristiwa tersebutlah, sehingga Allah memerintahkan ibadah haji untuk yang pertama kalinya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Ibrahim ini terdapat dalam surat Al-Baqarah, ayat 127. Ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui." Diketahui, Ka'bah dibangun dengan tujuan sebagai tempat bertobat dan beribadah umat manusia. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah di Mekah, yang diberkahi, dan menjadi petunjuk bagi manusia. Quran Surat Ali Imran, ayat 96. Setelah selesai membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan pada manusia, agar mereka melaksanakan haji. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj, ayat 27. Di dalam ibadah haji, tentu tidak akan bisa terlepas dari kisah sosok Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Diketahui, Nabi Ismail juga merupakan seorang nabi dan rasul yang telah diangkat oleh Allah. Kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam juga merupakan asal mula dari perintah ibadah haji dan kurban. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan istrinya yang bernama Siti Hajar. Saat Ismail lahir, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim membawa anaknya bersama Siti Hajar keluar dari Palestina. Setelah mendapat perintah itu, mereka kemudian melewati padang pasir nan gersang, kemudian menuju lembah berbukit yang dikenal sebagai Lembah Bakah. Lembah itu kini merupakan kota suci, Mekah. Di lembah itu, Nabi Ibrahim membuat tempat berteduh dengan makanan dan minuman seadanya. Atas perintah dari Allah, Nabi Ibrahim lalu kembali ke Palestina, sambil terus berdoa untuk keselamatan Siti Hajar dan Ismail. Setelah berhari-hari di padang pasir, Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman untuknya serta Ismail. Si kecil Ismail terus menangis kehausan, karena dirinya ingin menyusu. Atas kondisi yang demikian itu, Siti Hajar lalu berlari ke sana kemari, guna mencari air untuk putranya itu. Dia berlari di antara dua bukit, Syafa dan Marwah. Dan dari kisah inilah, menjadi asal mula rukun ibadah haji yang dikenal dengan sa'i, atau berlari-lari kecil sebanyak 7 kali, antara Bukit Sofah dan Bukit Marwah. Saat Siti Hajar kelelahan, dia mendengar suara yang memanggilnya, untuk membawa Ismail ke tempat tersebut. Setibanya di tempat itu, Siti Hajar kemudian meletakkan Ismail yang kemudian menghentakkan kakinya. Dari hentakan kaki itulah, kemudian muncul air jernih yang kini dikenal sebagai sumur Zam-Zam. Siti Hajar kemudian meminumkan air itu kepada Ismail. Dengan adanya sumber air itu, membuat suku Jumhur berbondong-bondong mendatangi lokasi tersebut.
Dalam beberapa tahun, Lembah Bakah berkembang menjadi tempat yang ramai penduduk. Singkat cerita, di kota Mekah inilah Nabi Ismail kemudian dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina, beliau rutin berkunjung ke Mekah. Hingga Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi yang membuatnya sedih. Saat itu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim lalu meminta pendapat Nabi Ismail yang masih kecil. "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Maka, pikirkanlah, apa pendapatmu?" kata Ibrahim. Lantas, dengan gagah beraninya, Ismail kecil meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah tersebut. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," kata Ismail. Percakapan ini diabadikan dalam Al-Quran Surat As-Saffat, ayat 102. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim kemudian melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali, dan menajamkan pisau, agar nanti diinya tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta, agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar, sebagai bentuk kenang-kenangan. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Ibrahim berpelukan penuh haru. Saat yang mendebarkan pun tiba. Dengan menyebut nama Allah, Ibrahim memulai proses penyembelihan. Subhanallah. Seketika itu juga Allah menurunkan malaikat untuk mengganti Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Sehingga, anak yang dicintai Nabi Ibrahim tersebut tidak jadi disembelihnya. Saat itu, Allah berfirman, bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Demikianlah isi terjemahan Surat As-Saffat, ayat 107. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan, atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu di Hari Raya Idul Adha. Saat Nabi Ismail beranjak dewasa, ia bersama ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah, untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim kemudian membangun Ka'bah dengan penuh doa. Allah lalu mengajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk beribadah di Baitullah, yang kemudian menjadi asal mula ibadah haji. Dan kini, ibadah tersebut terus dijalankan, dari umat Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW. Keteladanan berbakti kepada orang tua menjadi hikmah penting yang dapat dipelajari dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah anak yang sangat berbakti pada orang tuanya. Jika ingin mencari figur keteladanan, maka lihatlah sosok Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu, Nabi Ismail tidak menghakimi atau mempertanyakan perintah Allah yang diberikan kepada orang tuanya. Ismail meyakini bahwa perintah Allah adalah baik untuknya. Ismail selalu berbaik sangka kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah tidak menghendaki keburukan untuk hambanya. Atas kisah Nabi Ismail dan ketaatannya inilah, perlu diketahui bahwa ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibalas dengan hal yang baik. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang pertama mendapat perintah melaksanakan ibadah haji. Dari bukit di selatan Ka'bah, tepatnya di Jabal Qubais, Nabi Ibrahim kemudian menyerukan perintah ibadah haji. Setelah itu, malaikat Jibril menunjukkan pada Nabi Ibrahim Bukit Sofa, dan Bukit Marwah, hingga perbatasan Tanah Haram, untuk diletakkannya batu-batu. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim melaksanakan ibadah haji sesuai tata cara yang diajarkan Allah kepadanya, hingga akhir hayatnya tiba. Tata cara ibadah haji ini kemudian dilanjutkan oleh putranya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Sepeninggal Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tata cara dan tujuan ibadah haji banyak diubah oleh bangsa Arab.
Tata cara ibadah haji yang diterapkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian tercampur dengan berbagai tradisi yang menyimpang. Sebagai contoh, di sekitar Ka'bah dan Tanah Haram, saat itu bahkan terdapat banyak patung dan berhala. Tradisi menyimpang masyarakat Arab jahiliyah ini barulah berubah, setelah datangnya Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kenabiannya, Nabi Muhammad diutus untuk memperbarui syariat Nabi Ibrahim, dan meluruskan kekeliruan yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Dan pada masa Nabi Muhammadlah, Ka'bah kemudian dikembalikan sebagai tempat suci umat muslim hingga saat ini. Hajinya Rasulullah yang pertama dan terakhir. Diketahui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji hanya sekali seumur hidup. Beliau menunaikan haji pertama sekaligus terakhirnya, tepatnya pada tahun 10 Hijriah. Sebelum itu, belum diwajibkannya perintah haji, dan Nabi Muhammad juga tidak pernah melaksanakan haji, setelah haji wada. Hal itu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh seorang ulama, Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam salah satu kitabnya. Sementara itu, dalam Jawami As-Sirah An-Nabawiyah, karya Ibnu Hazim Al-Andalusi dikatakan, bahwa Rasulullah telah berhaji dan berumroh berkali-kali sebelum kenabian. Akan tetapi, setelah beliau hijrah ke Madinah, Rasulullah hanya berhaji satu kali saja. Para sahabat menyebut, bahwa ibadah haji yang dilaksanakan Rasulullah sebagai Hajjatul Islam, atau haji pertama dalam Islam, atau Hajjatul Rasulillah, atau haji wajib yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah haji pertama dan terakhir Rasulullah yang juga disebut dengan Haji Wada ini, juga dijelaskan dalam Ar-Rohiq Al-Mahtum Sirah Nabawiyah, karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, dan Sirah Nabawiyah, karya Ibnu Hisham. Diceritakan, ketika memasuki bulan Zulqodah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji, dan memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan perbekalan. Diketahui, Rasulullah berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada tanggal 25 Zulqodah. Pada saat itu, Rasulullah mengangkat Abu Dujanah As-Saidi sebagai pemimpin sementara di Madinah. Pendapat lain mengatakan, bahwa yang ditunjuk adalah Sibah bin Urfutah Al-Ghifari. Allah menghendaki Rasulullah bisa menyaksikan buah dakwah yang beliau perjuangkan selama lebih dari 20 tahun. Maka, saat itu beliau mengumpulkan berbagai kabilah Arab di pinggiran kota Makkah, untuk ditanyai tentang syariat dan hukum-hukum agama. Beliau minta persaksian mereka, bahwa beliau telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, dan menasihati umat. Nabi kemudian mengumumkan niatnya untuk melaksanakan haji wada yang mabrur. Mendengar pengumuman itu, orang-orang berdatangan ke kota Madinah. Dan mereka semua ingin ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Sabtu, 5 hari sebelum berakhirnya bulan Zulqodah, Nabi pun berkemas bersiap untuk berangkat. Beliau menyisir rambut, memakai jubah, dan memakai minyak wangi. Beliau membawa unta dan berangkat selepas zuhur. Setelah fajar menyingsing, beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Malam ini aku didatangi oleh utusan Tuhanku. Allah berkata, sholatlah di lembah yang diberkahi ini dan katakan, umrohlah serta hajilah." Hadis riwayat Bukhari dari Umar. Sebelum sholat zuhur, beliau mandi untuk berihram. Dipercikannya minyak zariyah dan minyak yang bercampur kasturi di tubuh dan kepala Rasulullah, hingga kilaunya terlihat di kening dan jenggot beliau. Wangian itu dibiarkan saja dan tidak dibasuh. Setelah itu, beliau memakai jubah dan selendang. Perjalanan Rasulullah akhirnya sampai di dekat Makkah. Beliau bermalam di Zutua, lalu memasuki Makkah setelah sholat subuh, dan mandi pada hari Ahad 4 Zulhijjah, tahun 10 Hijriah. Dan perjalanan ini ditempuh selama 8 hari. Setelah memasuki Masjidil Haram, beliau tawaf di Baitullah, dan melakukan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah.
Beliau tidak bertahalul, karena yang dilakukan adalah haji qiron. Dalam rombongan itu, digiring pula hewan-hewan kurban. Selanjutnya, beliau beristirahat di Hajun, dan tidak lagi melakukan tawaf, kecuali tawaf untuk haji. Bagi para sahabat yang tidak membawa hewan kurban, mereka diperintahkan agar menjadikan ihramnya sebagai umrah. Lalu mereka melakukan tawaf berkeliling Ka'bah, disusul melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian bertahallul dengan sempurna. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ibadah hajinya. Beliau memperlihatkan kepada mereka tata cara ibadahnya, mengajari mereka sunnah-sunnah haji, dan berpidato di depan orang banyak, untuk menjelaskan segala sesuatu yang perlu dijelaskan. Demikianlah kisah tentang ibadah haji yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kesempatan Allah, agar dapat menunaikan panggilan ibadah haji di Tanah Suci. Demikianlah kisah-kisah teladan tentang ibadah haji. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.